Apa toh kowe? Bener, Bu. Ngomong apa toh? Apa toh? Apa kowe kasih tok gawe wong mati? Anak Bahu Laweyan adalah mitos Jawa kuno tentang perempuan pembawa kesialan yang mana dipercaya memiliki tanda lahir atau tompel khusus di bahu kirinya. Kutukan ini meyakini bahwa setiap laki-laki yang menikahi atau menyetubuhi perempuan tersebut akan meninggal secara tragis, sehingga dia sering dianggap sebagai pembawa malapetaka. Mitos ini pun diceritakan lebih lengkap di dalam film yang berjudul Perempuan Pembawa Sial, yang mana akan kita bahas pada video kali ini. Seperti apakah kisah filmnya? Hayu, meluncur! Film dimulai dengan seorang janda dan duda yang baru saja menikah. Si duda punya anak perempuan namanya Putih, sementara si janda punya anak perempuan juga namanya Mirah. Dan kini mereka berempat menjadi sebuah keluarga. Film kemudian melompat jauh. Terlihat Mirah akan menikah. Dia pun didandani dengan sangat cantik oleh seorang perias bernama Ki Warso. Bahu kirinya kemudian ditiupi oleh asap rokok supaya menambah aura kecantikannya. Wis sampurno. Mira akan menikah dengan seorang laki-laki yang cukup mapan, sehingga pesta pernikahannya cukup meriah. Nonton resepsi pernikahan. Terlihat banyak kesenian dan atraksi di pernikahan tersebut, membuat acara semakin meriah. Supados Mas Agus acara sak lajengipun tradisi ngidak endog. Di pernikahan itu hanya ada orang tua dari pihak Aryo, suaminya. Ternyata orang tua Mira sudah tidak ada. Mereka berdua sudah meninggal. Bahkan Putih adik tirinya juga tidak hadir. Mengapa hal itu terjadi? Simak terus ceritanya Sulur. Di acara pernikahan, pengantin pun melaksanakan serangkaian ritual adat. Contohnya seperti menginjak telur. Ritual ini melambangkan kesiapan mempelai pria sebagai seorang kepala keluarga untuk bertanggung jawab penuh menafkahi istrinya. Segera mendapat momongan. Dia Mirah. Para hadirin. Namun secara mengejutkan, saat itu terlihat telurnya ternyata busuk dan mengeluarkan bau yang sangat busuk, membuat para tamu undangan menjadi mual. Hal itu membuat Mira seketika panik. Dia takut itu adalah suatu pertanda yang buruk. Pertondo apa iki? Ayo pertondo nak sik jupuk ndok kurang hati-hati toh. Wis. Ibu berasa menggali warna-warna toh. Kuwi ndoke bosong. Namun Aryo menenangkannya. Dia yakin itu bukan pertanda apapun dan hanya kebetulan telurnya sedang busuk. Senyum tuh ya. Kamu cantik hari. Serasa dipikir soal telur itu. Gak apa-apa. Nge. Di sisi lain, ibu mertua juga merasa khawatir. Tapi suaminya meyakinkan jika tak akan terjadi apapun. Pernikahan itu pun terus dilakukan. Yang terpenting dua mempelai bahagia. Aryo sangat kecintaan kepada Mira. Ia tak sabar ingin punya anak darinya. Panang. Aryo menerima Mira apa adanya, walaupun dia tak bisa memasak. Kebetulan di sekitar rumah mereka terdapat banyak warung, jadi mereka bisa membeli lauk setiap hari. Apa-apa. Kamu gak bisa masak. Ya kan Mas tahu sendiri, aku nggak suka bau bumbu dapur. Kan di dekat rumah kita ada banyak warung, jadi kita bisa makan di sana. Benar nggak apa-apa. Iya, rapopo sayang.
Saat itu Mirah bertanya, kenapa warga-warga desa ini banyak memberi mereka hadiah pisang. Aryo menjawab, karena pisang itu adalah simbol dari keberkahan, kebahagiaan, dan juga keberlimpahan. Hal itu seperti doa untuk mereka. Dan di malam itu, mereka pun melakukan ritual malam pertamanya. Keesokan harinya, Mirah baru bangun dan dia melihat Aryo tidak ada di atas kasur. Mas, Dia berusaha mencari suaminya, namun tak ada di seluruh ruangan. Lalu dia menemukan sebuah surat yang ternyata suaminya pamit berangkat kerja pagi buta. Karena hari ini Aryo harus pergi ke desa sebelah untuk survei ke banyak warga supaya pekerjaannya dapat selesai. Aryo juga sudah menuliskan sebuah resep, cara membuat pisang goreng yang enak. Dia menyuruh Mirah agar coba masak dan sambil menunggu kepulangannya. Anakku wis suwe merantau neng Jakarta. Hari itu Aryo survei ke rumah seekor kakek tua, yang dimana dia tinggal sendirian karena anaknya sudah merantau ke Jakarta. Namun Aryo keanehan, padahal di sampingnya ada si nenek yang merupakan istrinya. Kakek menjawab jika istrinya itu sudah lama pikun dan terkadang lupa ingatan, jadi dia merasa seperti hidup sendirian. Lalen, jadi kaya dene aku urip dhewe. Walah. Aku urip dhewe. Saat itu si kakek melihat cincin melingkar di jari Aryo. Dia seketika mengetahui jika Aryo adalah pengantin anyar atau pengantin baru. Kakek bertanya kenapa mantan anyar masih sibuk bekerja. Aryo menjawab kalau surveinya gak sesuai target, nanti bonusnya tidak akan cair. Dan secara mengejutkan, Nenek Sugiem menghilang entah kemana, membuat Aryo seketika terkejut. Mungkin nenek itu sebenarnya sudah mati. Sementara di rumah, terlihat Mirah baru selesai mandi. Lalu dia melihat ada tangan mengerikan di bahu kirinya. Namun ketika dicek, tangan itu menghilang. Dan di sini kita dapat melihat jika di bahu kirinya terdapat sebuah tanda lahir atau lawean. Mirah kemudian lanjut pergi ke dapur untuk masak pisang gorengnya. Permisi. Di sisi lain, Aryo datang ke rumah warga yang lain. Dia pun disuruh masuk karena pemilik rumahnya sedang cuci piring. Biar mati. Saat itu radio menyala dengan sendirinya. Pemilik rumah minta Aryo untuk mematikan radio tersebut dengan cara memukulnya secara keras. Beberapa kali Aryo pukul radio itu, akan tetapi terus menyala. Akhirnya pemilik rumah itu datang dan radio seketika mati. Yang kenceng, Mas. Warga itu bernama Lasmi. Dia adalah warga baru di desa ini. Baru kawin ya, Mas. Baru ya di sini ya? Lasmi adalah orang kedua yang menyadari jika Aryo adalah pengantin baru karena cincin yang melingkar di jari manisnya. Cantikan mana kau istri Mas? Tapi dia malah bertanya, cantikan mana, dirinya atau istri Aryo? Tentu Aryo menjawab, lebih cantik istrinya. Tetapi hal itu membuat Lasmi seketika marah, dan dia pun berubah wujud menjadi menyeramkan dan terlihat akan menyerang Aryo. Akan tetapi dia tiba-tiba menghilang. Dan ternyata rumah ini kosong tak berpenghuni. Aryo yang takut segera berlari dari sana, meski semua barangnya ketinggalan. Sementara itu, Mirah yang sedang masak mendengar suara orang di depan pintu rumah. Siapa? Ngecek meteran listrik, Bu. Ternyata itu orang yang ingin mengecek meteran listrik. Tetapi anehnya orang itu terus berlalu lalang di area jendela. Mirah yang penasaran mengecek keluar.
Ngapain bolak-balik, Mas? Ternyata itu adalah sosok setan yang seketika menghampirinya. Mira masuk lagi ke rumah. Dia segera menelepon Aryo karena sangat ketakutan. Tetapi nahas HP Aryo tertinggal di rumah kosong itu. Sementara Aryo kabur dan bersembunyi di sebuah rumah warga yang dagang bakso. Tak terasa malam hari pun tiba. Mira ketiduran di dapur dalam keadaan bersembunyi. Dia kemudian bangkit lalu menyalakan semua lampu di rumah. Dia pun merasa ada yang aneh di balik gorden jendela. Saat membukanya, dia melihat ada sosok lelaki terbalik dengan wajah berdarah. Sementara Aryo, dia tertidur juga di rumah warga itu. Dia pun terbangun karena mendengar suara kereta kuda. Di sisi lain, Mira seketika mimisan dan bahu laweyannya terasa sakit. Aryo sangat terkejut karena melihat kepala perempuan muncul dari dalam wadah kuah bakso. Dia pun berlari keluar dari rumah itu dan seketika dikejar-kejar oleh andong itu. Langkahnya seketika terhenti karena dari kejauhan dia melihat ada wanita tengah lenggak-lenggok menari. Cantikan mana? Sementara di arah belakang, kereta andong semakin mendekat. Ketika menoleh ke arah belakang, rupanya perempuan itu adalah sosok hantu pengantin yang seketika menebas leher Aryo dengan menggunakan kukunya yang tajam. Aryo pun berujung tewas mengenaskan di tengah jalanan. Sedangkan sosok setan pengantin dan kereta kuda itu menghilang secara misterius. Mesake Aryo nikah karo maut. Maksudnya? Ya bisa jadi nikah sama perempuan bau lawean. Pasti mati. Istrinya itu kena kutukan bau lawean. Siap. Keesokan harinya, jenazah Aryo akan dikuburkan. Banyak warga menduga kematian Aryo disebabkan karena menikahi Mira, si perempuan bahu lawean. Semua orang mengetahui hal itu karena saat di pesta pernikahan, area punggung Mira terbuka. Jadi semua warga mengetahui jika dia memiliki lawean di bahu sebelah kirinya. Orang tua Aryo hanya bisa gigit jari karena anak laki-laki mereka satu-satunya sudahlah meninggal. Kebanyakan anak yang menguburkan orang tuanya, tapi kali ini orang tua yang akan menguburkan anaknya. Anak-anakku siji-siji nih. Sedari awal ibu sudah merasakan firasat yang buruk tentang pernikahan Aryo. Sementara itu, Mira hanya bisa melamun dengan tatapan yang kosong, seolah dia tak percaya dengan apa yang terjadi. Kemudian ada yang aneh saat itu. Mira melihat sesuatu keluar dari mulutnya Aryo. Namun seketika, terdengar ada suara keras, yang dimana itu adalah suara teriakan ibu. Dia menyalahkan Mira atas kematian anaknya. Dia pun mengusir Mira dari rumah ini karena dianggap perempuan pembawa sial. Mira seketika diusir, bahkan di hadapan semua warga desa. Dia disuruh untuk pergi yang jauh, supaya tak ada lagi orang yang terkena sial. Dengan berat hati, Mira mengangkat barang-barangnya, kemudian mulai melangkah pergi dari desa itu. Dari sinilah film perempuan pembawa sial benar-benar dimulai. Ini Mas Budi Darmawan. Setelah sekian purnama, film berpindah ke sebuah pabrik mahkota Dewi. Kita diperlihatkan kepada seorang atasan bernama Ibu Endang. Dia memarahi anak baru yang datang terlambat di hari pertama kerjanya.
Hari pertama kerja sudah terlambat tuh gimana? Bu Endang pun mengajaknya berkeliling untuk mengenalkan seluk-beluk pabrik ini. Pabrik Mahkota Dewi berfokus memproduksi rambut sambung. Kepala pabriknya bernama Pak Agus. Dia masih jomblo dan sedang cari calon istri. Siapa tahu anak baru itu bisa merebut hatinya Pak Agus. Kepala pabriknya itu tuh Pak Agus namanya. Jomblo, lagi cari istri. Kemudian bapak-bapak yang pakai baju kotak-kotak itu namanya adalah Pak Sunyoto. Dia bertugas di bagian quality control, mengecek barang produksi apakah layak dijual atau tidak. Tapi dia itu hobinya deketin perempuan-perempuan di pabrik ini, jadi harus hati-hati. Kemudian diperlihatkan juga jika buruh pabrik yang berambut panjang kerap merelakan rambutnya untuk dipotong sebagai bahan rambut sambungnya. Memang gajinya di bawah UMR. Tapi kan kamu nggak perlu keluar, nggak tahu nasib orang-orang di sekitar sini tuh kayak apa. Di luar negeri toh, teman-teman di sini tuh pada rajin-rajin, nggak kayak kamu. Dan ternyata salah satu buruh yang kerja di sana adalah Mirah. Dia baru saja bekerja di pabrik ini. Tapi seketika karyawan baru itu berteriak. Rupanya saat dulu dia adalah tetangga Mirah. Dan dia tahu Mirah adalah perempuan pembawa sial. Dan seketika dia berteriak menyebut Mirah dengan ucapan itu. Dia membawa sial. Ngapa toh gue? Benar kok. Ngomong apa toh? Apa tuh? Buruh lain berusaha menenangkannya. Tapi seketika terjadilah kesurupan massal, membuat suasana pabrik menjadi heboh. Tidak hanya buruh perempuan, tapi buruh lelaki pun ikut kesurupan juga. Setelah kejadian itu, Mirah dibawa pergi oleh kepala banteng. Kepala pabrik maksudnya. Dia tidak percaya jika kesurupan tadi akibat Mirah yang disebut perempuan pembawa sial. Pak Agus kemudian mengajak Mirah makan siang di warung Padang milik seorang lelaki yang bernama Bana. Kemudian Agus memesan nasi rendang 2 piring dan juga 2 gelas es teh manis hangat. Saat itu Mirah berkata, bagaimana ucapan orang-orang itu benar jika dia adalah perempuan pembawa sial. Tapi tadi itu apa ya, Mas? Gak usah dipikir. Namun Pak Agus berkata, jika dia tidak percaya akan hal itu. Kalau dia percaya dengan gosip-gosip tersebut, maka dia tidak mungkin menjadi seorang kepala pabrik. Agus berkata Mirah tak usah banyak pikiran. Dia menyuruhnya untuk banyak istirahat, ambil libur 1-2 hari, dan tenang saja Pak Agus tak akan mengurangi gajinya. Terlihat jelas, Pak Agus ini menyukai Mirah. Lalu saat itu dia pun berniat mengajak Mirah ke jenjang yang lebih serius, karena dia merasa sanggup mencukupi semua kebutuhan Mirah. Dia percaya mereka akan bahagia jika hidup bersama. Kita bisa saling melengkapi. Kalau hidup bersama, Mir. Saat baru sampai di rumah kontrakan, Mirah seketika terkejut karena ada sosok yang melintas di luar jendela. Siapa? Mirah membuka pintu rumah, dan saat itu ada sosok Pak Agus yang datang sambil bawakan sebungkus nasi. Namun betapa terkejutnya Mirah saat melihat isi nasi bungkus itu adalah potongan tubuh. Dan ternyata itu sosok setan Aryo, mantan suaminya yang sudah meninggal. Tapi ternyata itu hanya mimpi. Mirah dibangunkan oleh pemilik kontrakan, yang mana malam itu dia mengusir Mirah karena takut membawa sial. Apa ini ada apa? Akhirnya Mirah yang tak punya tempat tinggal tertidur di kantin pabrik. Dia pun dilempari oleh para buruh. Mereka mengusir Mirah karena tak mau terkena sial. Tidak lama kemudian Pak Agus datang. Pak Sunyoto segera melaporkan
jika para buruh tidak mau bekerja selama Mira ada di pabrik ini, karena mereka takut terkena sial. Akhirnya Pak Agus punya solusi. Wes Pak, aku yang nangani. Dia pun mendekati Mirah kembali. Pak Agus akan menghentikan Mirah bekerja di pabrik ini dan mengajaknya untuk menikah dengannya. Dia tahu sekarang Mirah tak punya tempat tinggal lagi, jadi ini adalah waktu yang cocok untuk mereka menikah. Karena Pak Agus punya sebuah rumah yang kosong dan rumah itu bisa mereka hangatkan secara bersama-sama. Kita bisa menghangatkan rumah itu bersama-sama, Mir. Dan akhirnya Mirah bersedia menikah dengan Pak Agus. Di warung Padang Rancabana, Pak Sunyoto merasa kesal karena Pak Agus telah berhasil menikahi buruh yang paling cantik yang ada di pabrik, yaitu adalah Mirah. Ya, beliau itu dapat buruhnya yang cantik, kulitnya sawo mateng, manis, nges, menyeruput kuah sebelah. Para buruh lelaki pun malah mengejeknya. Alhasil Sunyoto pergi dan menyuruh mereka agar bayar makanannya sendiri. Pak, nah terus yang bayar siapa ini? Rasa macak kesurupan. Aku ki kesurupan. Iya. Di warung itu juga ada sepasang suami istri yang sedang makan. Bana sadar jika mereka bukan warga asli desa ini. Mereka adalah Budi Darmawan dan istrinya yaitu Putih. Putih adik tirinya Mirah. Mereka berdua datang ke desa ini untuk menghadiri acara pernikahan Mirah. Mirah juga tidak menyangka jika Putih akan datang ke pernikahannya. Padahal di pernikahan bersama suami pertamanya dulu, adik tirinya itu tidak datang. Kami udah lama gak ketemu, Mas. Aku juga kaget tadi ada dia. Hal itu dikarenakan hubungan Mirah dan Putih tidaklah baik. Pak Agus menyarankan agar Mirah menjalin hubungan yang baik dengan Putih karena suaminya yaitu Budi Darmawan adalah kepala cabang bank yang suka ngasih kredit pinjaman ke pabrik mereka untuk tambahan modal. Saat itu Agus senang sekali karena akhirnya dia bisa menikahi Mirah. Saat Agus mulai menciumi Mirah, seketika gangguan terjadi. Mirah melihat foto di dinding berubah menjadi menyeramkan. Mirah kemudian menghindari Agus dan bergegas pergi ke dapur dengan alasan dia lapar. Namun akibat kelelahan, Agus pun berujung ketiduran. Mengko tak weni caretane kanggo masake ana bawang putih. Keesokan harinya, Mirah pergi ke pasar. Dia akan mencoba belajar memasak. Maka dari itu dia beli sayur mayur. Saat itu ibu penjual sayur merekomendasikan agar masak sayur lodeh. Dan menurutnya, apapun masakannya, jangan lupa diberi bawang putih supaya rasanya lebih enak. Namun Mirah tak suka dengan bawang putih. Karena itu mengingatkannya kepada sosok Putih adik tirinya. Lalu dia pun membuangnya ke tong sampah. Dia lebih memilih menggunakan bawang merah untuk bumbu sayur lodehnya. Ketika malam hari, Mirah menyajikan hasil masakannya kepada Agus. Nah, ini dia masakan istri. Namun Agus rasa makanannya kurang enak, seperti ada bumbu yang kurang. Hal itu karena sayur lodehnya tidak pakai bawang putih. Namun walau seperti itu, selama Agus makan ditemani oleh Mirah, menurutnya rasanya akan selalu enak. Lalu saat itu Agus beri kode lagi untuk bercocok tanam. Tapi lagi-lagi Mirah menolaknya karena dia takut Agus celaka. Hal itu perlahan membuat Agus menjadi kesal. Monggo. Film kemudian berpindah kepada Putih. Dia sedang mengiris bawang putih yang sepertinya akan masak sayur lodeh juga. Lalu terdengar ada yang mengetuk pintu rumah. Ternyata itu Mirah. Putih terkejut karena Mirah datang ke rumahnya. Mirah turut berbahagia dengan kehidupan Putih saat ini karena memiliki rumah tangga yang harmonis.
Dan dia juga baru menikah dengan seorang kepala pabrik. Dia senang karena sekarang kehidupan mereka berdua sama-sama bahagia. Namun Putih seolah tak senang mendengar itu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Lalu tak lama anak Putih pulang sekolah. Putih menyuruhnya bersih-bersih dan segera ganti baju. Ibu masakin kesukaan kamu. Sayur lodeh ya, Bu? Tujuan Mirah datang ke rumah ini karena dia ingin minta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Namun Putih tak menjawab. Dia pun menyuruh Mirah agar pergi karena dia akan mengurus anaknya. Mirah sadar diri. Dia pun berterima kasih karena Putih telah menerima kedatangannya. Lalu dia pamit pergi. Kemudian anaknya datang. Dia bertanya Mirah siapa. Putih menjawab jika itu adalah temannya. Ternyata saat ini dia sudah tidak sudi menganggap Mirah sebagai saudaranya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu sehingga Putih sangat benci kepada Mirah? Simak terus lur ceritanya. Malam harinya, Agus menghitung uang. Dia pun melihat Mirah sedang gosok baju. Nafsunya seketika memuncak. Mirah tak bisa menahan lagi, hingga akhirnya terjadilah adegan cocok tanam di antara mereka berdua. Keesokan paginya, ada orang datang ke rumah yang mengaku cek meteran listrik. Mirah sempat trauma, takut kejadian dulu terulang lagi. Tapi rupanya dia memang tukang listrik sungguhan. Mirah kemudian pergi ke pasar lagi. Banyak warga yang membicarakannya. Tapi sampai sekarang, Pak Agus masih sehat walafiat semenjak dia menikah dengan Mirah. Mirah pun tak peduli dan terus belanja kebutuhan dapur. Dia sangat berusaha menjadi istri yang baik. Malam harinya, Mirah mencoba masak sayur lodeh lagi, tapi ternyata masakannya masih kurang enak. Alhasil dia pun datang ke warung Padang Bana. Dia berniat membeli beberapa lauk untuk menu makan malam kali ini. Di sisi lain, Agus baru pulang bekerja. Saat di perjalanan, dia sangat kesal karena ada sebuah andong yang menghalangi jalan. Agus pun beberapa kali mengklaksonnya. Dan Agus sangat terkejut karena melihat seperti ada kepala yang terjatuh dari andong itu. Lalu seketika mobil berhenti, yang ternyata setelah dicek, bannya bocor. Mau tidak mau di malam itu, Agus harus membenarkannya. Beruntung dia bawa ban serepnya. Namun anehnya, saat sedang memilih lauk, hidung Mirah seketika mimisan. Dan bahu laweyannya terasa sakit kembali. Di saat itulah, sosok hantu pengantin muncul kembali dan akan menyerang orang yang dicintai oleh Mirah. Saat itu, ketika tengah membenarkan ban, Agus merasa kesal karena bautnya terjatuh ke kolong mobil. Dia pun berusaha mengambilnya. Tapi seketika, setan pengantin itu menarik tangannya dengan keras sampai wajah Agus menabrak ke mobil. Pada akhirnya Agus tewas dengan wajah yang hancur. Setelah itu Mirah sadar lagi. Namun Bana khawatir dan akan mengantarnya ke puskesmas. Saat di tengah jalan, mereka pun melihat mobil Agus dan juga ada keramaian di sana. Betapa terkejutnya Mirah saat melihat Agus, suami barunya itu, telah tewas mengenaskan. Hal ini membuat warga semakin percaya jika Mirah adalah perempuan pembawa sial. Putih baru saja membacakan dongeng kepada anaknya sebelum tidur. Lalu saat itu suaminya pulang. Dia memberitahukan jika nasabahnya telah meninggal, yaitu adalah Agus, suami dari Mirah, saudara tiri Putih. Dia dibunuh di tengah jalan. Namun mendengar itu, Putih tidak sedih sama sekali. Keesokan harinya, Mirah diusir oleh Pak Sunyoto dari rumah dinas. Dia pun tak berhak komplain sama sekali. Burhan gini di. Mirah kemudian pergi entah kemana dengan numpang mobil pick up
yang berisi seorang kambing. Sementara itu di warung nasi, Bana baru mendengar kabar jika Mirah diusir dari rumah dinas. Dia bergegas ke rumahnya untuk membantu. Namun nahas rumah itu sudah kosong dan Mirah telah pergi. Mobil pickup itu pun berhenti di pasar, sehingga mau tidak mau Mirah bermalam di pasar Slur. Dia pun merenung, apa mungkin dia benar perempuan pembawa sial, karena dua laki-laki yang dia cintai meregang nyawa semuanya. Keesokan harinya, Mirah hidup luntang-lantung di pasar. Dia pun tak tinggal diam dan berusaha mencari pekerjaan. Kemudian dia mendatangi seorang laki-laki yang bernama Pak Kotes. Dia bisa bantu Mirah agar bisa kerja jadi TKI di luar negeri. Tapi tentu itu perlu modal yang besar. Tapi Mirah tak punya uang sama sekali. Bahkan sawah pun tidak ada. Ternyata Kotes orang yang mesum. Dia pun mengajak Mirah untuk melakukan cinta satu malam. Dan nanti dia akan bantu Mirah untuk proses menjadi TKI secara gratis. Akan tetapi Mirah menolak hal itu. Kemudian Mirah lamar pekerjaan di tempat dugem juga. Pekerjaan di sana cukup ringan. Mirah hanya perlu bisa karaoke dan menemani para tamu. Dan gajinya pun lumayan besar. Namun Mirah masih bimbang. Dia terus memikirkan pekerjaan apa yang cocok untuk dirinya. Kebetulan saat itu di pasar ada Bana yang sedang belanja daging untuk rendangnya. Lalu kemudian Mirah bertemu dengan mantan ibu mertuanya, ibu dari almarhum Aryo. Dia pun marah besar saat itu karena ternyata Mirah belum mati, sementara anaknya sudahlah pergi dan tak bisa kembali. Kehebohan di pasar pun terjadi, membuat perhatian publik terfokus kepada mereka. Beruntung tidak lama Bana datang, lalu dia berusaha menolong Mirah. Bana dinasihati oleh si ibu agar hati-hati dekat dengan Mirah, karena dia bisa mati seperti Aryo anaknya. Hati-hati kowe le, nasibmu bakal koyo Aryo anakku. Emangnya mas nggak takut deket-deket sama aku? Bana membantu Mirah dan mengajak ke warung nasinya. Bana pun memberinya makan karena ia tahu Mirah kelaparan sebab dia belum makan dari kemarin. Bana adalah satu-satunya orang yang tidak takut kepada Mirah di tengah gosip warga yang menyebut dirinya sebagai perempuan pembawa sial. Mirah pun akan menginap beberapa hari di sana. Dia akan tidur di kamar ibunya Bana. Kamar itu Bana buatkan khusus untuk ibunya. Namun sampai saat ini beliau belum pernah datang atau menginjakkan kaki di Pulau Jawa. Mirah bertanya mengapa Bana bersedia membantunya. Bana menjawab karena dia percaya semua perbuatan pasti ada balasannya. Dia hanya berusaha menjadi orang yang baik. Keesokan harinya, karena mencium aroma rendang yang sangat enak, dia pun melihat Bana sudah mengepel lantai sebelum buka warung. Namun anehnya saat itu Bana ada dua, yang satu ngepel lantai dan satu lagi masak rendang. Tapi ternyata mereka adalah sosok hantu Aryo dan juga Agus yang sedang menyamar. Tapi itu semua hanyalah mimpi. Mirah bercerita jika dia sering mimpi buruk didatangi oleh mantan-mantan suaminya. Bana melihat Mila seperti terjebak di masa lalunya. Dia menyuruhnya untuk keluar dari masalah itu. Sebenarnya Bana juga punya masa lalu yang buruk. Yang ternyata dia pergi merantau dari Padang ke Jawa tanpa seizin dari ibunya. Dia nekat pergi dengan modal resep rendang sang ibu. Jawa dan kemakmurannya berhasil membuat Bana sukses karena warung nasinya sangat ramai. Tetapi setelah Bana pulang ke Padang lagi, ternyata ibunya sudah tidak ada. Menurut tetangga, dia jatuh sakit selama Bana pergi merantau
dan kekecewaan menambah buruk penyakitnya sehingga sang ibu pun meninggal. Sejak saat itu kesialan mulai datang pada hidup Bana dan dia berujung ada di tempat ini. Rendang selalu mengingatkanku akan rumah. Mirah kemudian bertanya bagaimana caranya berdamai dengan masa lalu. Bana menyuruh Mirah agar mencoba mengingat kembali hari-hari di mana hidupnya menjadi berubah. Mirah seketika ingat semua kesialan ini terjadi setelah dia dirias oleh Mbah Warso, tepatnya setelah asap rokok tertiup di bahunya. Karena sebelum itu kehidupannya baik-baik saja. Wis sampurno. Selama berhari-hari Mirah tinggal di rumah Bana. Mereka saling bantu untuk mengurusi warung. Enak nggak? Bapak Bana, Gimana rendang buatan aku? enak sekali. Bana juga tidak macam-macam kepada Mirah. Mereka pun melakukan hal positif seperti ibadah supaya menenangkan hatinya. Hasidin iza hasad wa min syarrin nafas. Mirah mulai merasa nyaman kepada Bana, namun ia tidak mau Bana menjadi celaka gara-gara dirinya. Wiwit simbah pensiun ora dandani mantan maneh. Ya wis arang-arang wong sing padha mrene. Akhirnya Mirah datang ke rumah Mbah Warso. Ternyata sekarang dia tak merias pengantin lagi. Kesehatannya mulai menurun dan dia hanya tinggal seorang diri. Mbah tinggal sendiri. Mbah makannya gimana? Mirah prihatin melihat keadaan Simbah. Dia pun sering datang untuk memberinya makanan. Hingga pada akhirnya Mirah bercerita jika kini kehidupannya sangat sengsara. Banyak hal sial yang menimpa hidupnya. Dia pun bertanya apa penyebab dari itu semua. Mbah Warso rasa umurnya tak akan lama lagi. Pada akhirnya dia pun menceritakan hal yang sebenarnya kepada Mirah. 2 tahun kepungkur ono bocah wadon. Saat 2 tahun yang lalu, menjelang hari pernikahan Mirah dan Aryo, saat itu ada seorang perempuan yang datang ke rumah Simbah. Yang ternyata itu adalah Putih, adik tirinya Mirah. Ternyata selain menjadi perias pengantin, Simbah juga adalah sosok dukun yang sakti. Saat itu Putih minta Simbah agar membuat hidup Mirah menjadi sengsara, karena dia tidak terima Mirah hidup bahagia dengan suaminya. Sebuah kertas keramat bertuliskan nama Mirah, kemudian dibakar dengan dupa. Lalu Simbah melakukan tari topeng secara terbalik dengan asap dari kertas itu. Sopo kang saresmi Mirah arane. Simbah kemudian meniupkan asap rokok di bahu Mirah. Hal itulah yang membuat tanda laweyan muncul di bahunya. Dengan bahu laweyan, Mirah pun akan menjadi perempuan sial. Dan siapapun laki-laki yang bercocok tanam dengannya akan mati mengenaskan. Dan rupanya, sosok hantu pengantin itu bernama Laweyan. Dan selama ini dia bersemayam di dalam tubuh Mirah. Maka dari itu, jika Mirah mulai mimisan dan bahunya terasa sakit, sosok Laweyan muncul untuk menyerang suami-suami Mirah. Jing ono ing awakmu Mirah kang wis Akhirnya Mirah mengetahui semua kesialan ini ternyata ulah Putih. Dia pun menceritakan hal itu kepada Bana. Bana pun percaya dengan hal tersebut karena di dalam Al-Quran kata sihir disebutkan sampai 33 kali. Di dalam Al-Quran tidak mengenal santet, jampi-jampi, tapi menyebut sihir sebanyak 33 kali. Bana memberi saran agar Mirah datang lagi ke rumah Putih dan benar-benar minta maaf dengan tulus. Mirah pun akan melakukannya. Namun saat itu ada seseorang yang seketika memukulnya dari arah belakang. Sesadarnya dari pingsan,
ternyata orang yang menculiknya adalah Pak Sunyoto. Sudah lama dia mengincar Mira. Malam itu Mira pun diperkaos oleh Sunyoto. Tenang ya. Saya udah lama lu nunggu saat. Nahas bagi siapapun yang bercocok tanam dengan Mira, maka orang itu akan berujung mati. Sepulangnya ke rumah, Sunyoto mulai mengalami gangguan aneh. TV di rumahnya tak kunjung mati, padahal listrik kabel sudah dicabut. Saat itu dia melihat sosok istrinya bertingkah laku aneh. Lalu saat masuk ke kamar, rupanya sang istri tengah sholat, tapi gerakannya sangatlah aneh. Allahu liman hamidah. Sunyoto kemudian berujung diserang oleh sosok Laweyan. Istrinya yang asli baru pulang dari pengajian. Dia melihat Sunyoto sudah tewas mengenaskan. Sementara itu, Mira mengalami trauma cukup berat setelah diperkaos. Dia pun terus dihantui oleh masa lalunya. Pada akhirnya dia memutuskan akan pergi dari rumah Bana, kemudian datang ke rumah lamanya. Sesampainya di sana, rumah itu kosong dan terbengkalai. Sejak bapak tiri dan ibu kandungnya meninggal, rumah itu tak berpenghuni. Mira jadi teringat saat pertama kali dia masuk ke rumah itu, yang disambut oleh bapak tirinya dan juga Putih yang masih kecil. Di sini akhirnya kita mengetahui apa yang membuat Putih sangat benci kepada Mira. Jadi saat remaja dulu, Mira dipenuhi oleh rasa iri dan dengki kepada Putih yang cantik, berambut lurus, dan lebih segalanya dari Mira, sehingga Mira dan ibunya kerap menyiksa Putih saat bapak tidak ada. Bahkan Mira tak segan menggosok tangannya dengan setrika selur. Kemudian tanpa tega memukul-mukulnya dengan gagang sapu. Itulah yang membuat Putih sangat dendam. Sementara itu, Bana menemukan surat dari Mira yang memutuskan pergi dari rumah dan pergi ke rumah lamanya. Bana segera pergi ke pabrik mahkota Dewi dengan tujuan untuk mencari data lengkap dari Mira. Dan akhirnya dia menemukan di mana alamat rumah Mira saat dulu. Assalamualaikum. Namun saat itu Mira tak ada di rumah dan entah kemana. Di sisi lain, Mas Rudi, suaminya Putih, izin pulang malam hari ini karena dia lembur kerja di kantor. Padahal dia berbohong, dia pergi ke klub bersama teman-temannya. Ketika itu Mira menyamar sebagai seorang LC. Dia pakai baju seksi berwarna merah. Area punggungnya pun terbuka, sehingga bahu laweyannya terlihat jelas. Maka kita pun dapat mengetahui jika itu adalah sosok Mira. Kemudian Mira yang pakai topeng segera melayani Rudi, dan mereka pun bercocok tanam. Coba kalian tebak Slur, sudah berapa kali Mira cocok tanam di film ini? Sementara di rumah, Putih mengurus anaknya. Seperti biasa sebelum tidur, dia membacakan dongeng bawang merah dan bawang putih. Dia selalu berkata pada anaknya jika bawang merah itu sangat jahat. Lalu dia melihat Rudi sudah pulang, namun dalam keadaan tidak sadar diri. Dia pun mencium mulutnya bau alkohol. Kemudian dia melihat resleting celana Rudi terbuka selur, yang berarti dia habis tidur dengan perempuan lain. Kemudian Putih melihat ada Mira di lorong rumahnya. Mira sangat marah. Mengapa Putih tak bisa memaafkan kesalahannya di masa lalu? Dulu dia memang jahat kepada Putih, tapi sekarang dia sudah berubah menjadi orang yang baik. Namun Putih terlanjur sakit hati. Gara-gara siksaan itu, banyak mimpi Putih yang tidak tercapai, dan juga meninggalkan luka yang mendalam di hatinya.
Maka dari itu, kata maaf pun tidak cukup, dan dia tidak ingin Mirah bernasib bahagia. Itulah alasan dirinya minta bantuan dukun untuk menyantet Mirah. Mirah yang kesal pun sudah balas dendam, yaitu bercocok tanam dengan Rudi, suaminya Putih. Sehingga tak lama kemudian, sosok Laweyan muncul dan kemudian menyerang Rudi sampai dia tewas. Putih pun melihat darah suaminya mengalir di bawah pintu. Putih sangat kesal dan dia segera menyerang Mirah. Terjadilah adegan baku hantam. Saat itu Putih dapat membalaskan dendamnya kepada Mirah yang dulu melukai kakinya, serta melukai kulit wajahnya. Kali ini Mirah diperlakukan seperti itu juga. Namun Mirah langsung menendang perut Putih sehingga dia jatuh ke meja kaca. Nahas dadanya tertancap oleh beling sulur sehingga tidak lama dia pun tewas. Setelah kejadian mengerikan itu, Mirah pulang kembali ke rumah. Di sana masih ada Bana yang setia menunggunya. Bana adalah satu-satunya orang yang memandangnya dengan cara berbeda di tengah banyaknya orang yang menganggap dirinya mengerikan. Sehingga saat itu, Mirah bersedia menjadi pasangan hidup Bana. Film diakhiri dengan Mirah dan Bana yang hidup bahagia. Mirah harap semuanya akan baik-baik saja karena Putih sudah mati. Semoga Bana tidak bernasib sama seperti mantan-mantan suaminya. Namun seketika, tubuh Bana tertarik ke arah belakang dan dia pun terkubur hidup-hidup di dalam pasir. Dan tidak lama muncul banyak darah di sana. Pada ujungnya, Bana pun tewas juga sulur. Ternyata satu-satunya orang yang dapat menghapus kutukan sial pada Mirah adalah orang yang memasang kutukannya, yaitu adalah Mbah Warso. Namun nahas Mbah Warso sudah mati. Dia dibakar hidup-hidup oleh Putih saat beberapa waktu yang lalu. Karena Putih tidak ingin kutukan sial itu menghilang dari Mirah, sehingga dia akan selamanya menjadi sosok perempuan pembawa sial. Dan cerita pun berakhir. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Antagonis di film ini adalah tokoh utamanya sendiri. Ceritanya tidak hanya fokus membahas Bahu Laweyan, tetapi juga sedikit mengarah ke dongeng bawang merah dan bawang putih. Makanya tokoh-tokohnya diberi nama Mirah dan Putih. Setelah mengetahui sifat jahat Mirah, jadi apakah kalian setuju si karakter Mirah memang pantas mendapatkan kutukan sial seumur hidupnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai sini dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.